Halo cuy, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Rizky Aditya. Saya seorang pelajar yang masih kelas 1 SMK. Dan saya masih dalam tahap belajar dalam membuat tugas ini. Dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan juga software. Yang pertama kalinya kita jelasin dulu yang hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Berbeda dengan perangkat lunak, seperti software yang bersifat digital atau tidak berwujud, hardware bertindak sebagai tulang punggung fisik yang memungkinkan interaksi antara pengguna brainware dan perangkat lunak. Nah, kali ini kita bahas fungsi utama hardware, dan ada 4 bagian yaitu yang pertama adalah menerima input, yang artinya perangkat keras bertugas menerima masukan dari pengguna seperti melalui keyboard atau mouse. Dan yang kedua yaitu unit pemrosesan atau komponen, seperti Central Processing Unit yang disingkat menjadi CPU, memproses data yang diterima. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan perangkat keras seperti hard drive atau SSD yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menyajikan output perangkat keras yang menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna, misalnya kepada monitor atau lewat printer. Itulah mungkin sedikit fungsi-fungsi hardware yang saya jelaskan. Jika kurang, maka silahkan bertanya saja agar saya bisa memberi informasi lebih lanjut mengenai fungsi hardware. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh-contoh hardware yang kemungkinan ada 5 bagian di dalam pembahasan tersebut. Yang pertama adalah perangkat input device yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya termasuk keyboard, mouse, scanner, dan yang lainnya juga yang belum kesebut. Dan yang keduanya adalah perangkat output yang menampilkan informasi yang telah diproses oleh komputer. Salah satu contohnya adalah monitor, printer, dan speaker. Lanjut yang ketiganya adalah yaitu perangkat pemrosesan atau yaitu komponen inti yang melakukan komputasi yang paling utama adalah Central Processing Unit atau memori atau RAM. Dan yang keempatnya adalah menyajikan output atau perangkat keras yang menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna, misalnya melalui monitor atau printer. Motherboard juga merupakan komponen penting yang menghubungkan berbagai elemen hardware lainnya. Hardware merupakan bagian esensial yang menjalankan komputasi dan juga pengolahan data, bekerja sama dengan software untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi hardware itu adalah perangkat keras atau perangkat elektronik yang memiliki wujud fisik nyata atau bisa dilihat, disentuh, dan dipegang oleh kita. Berbeda dengan software atau perangkat lunak yang berupa program atau data yang bisa diraba oleh kita. Mari sama-sama kita jelaskan lagi pemrosesan dan cara bekerjanya. Salah satunya yaitu ada motherboard, papan dot induk sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen agar bisa saling bertukar data satu sama pengguna lain. Yang selanjutnya yaitu CPU atau Central Processing Unit yang menjalankan semua perhitungan dan instruksi program. Dan yang selanjutnya ada RAM atau memori utama, alias tempat menyimpan data sementara saat komputer menyala dan akan hilang saat dimatikan. Dan yang terakhirnya yaitu ada GPU atau kartu grafis yang memproses gambar, video, dan tampilan layar. Sangat penting untuk desain dan game. Nah, itulah penjelasan tentang hardware ya teman-teman. Semuanya sudah saya jelaskan untuk jenis-jenis hardware-nya ya teman-teman. Mulai dari isinya seperti nama-nama perangkat, fungsi, kegunaan, dan masih ada yang lainnya juga. Dan bila ada yang kurang atau salah, teman-teman bisa mengkoreksi atau bertanya tentang hardware yang belum saya sebut di penjelasan sebelumnya. Dan silahkan jika yang mau mengkritiknya juga, supaya saya sadar di mana aja letak salahnya ya teman-teman. Jika teman-teman belum paham tentang yang saya jelasin sebelumnya, silahkan tonton ulang dengan fokus, atau kalau mau bertanya sama saya langsung juga nggak apa-apa ya teman-teman. Siapa tahu kalau males ngulang lagi video saya, bisa minta penjelasannya saja ke saya.
Ya mungkin untuk yang hardware cukup segitu aja ya. Kalau yang hardware-nya udah selesai, kita lanjut ke penjelasan yang bagian software-nya ya teman-teman. Langsung aja kita akan bahas tentang software atau perangkat lunaknya ya. Jangan lupa simak dan pahami penjelasannya, agar tidak perlu diulang dua kali ya, dan agar kalian juga mengerti tentang penjelasan ini yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman. Apa itu software? Software atau perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi, perintah, dan data digital yang memberitahu perangkat keras seperti komputer, HP, dan laptop apa saja yang harus dikerjakan. Untuk perumpamaan mudahnya, yaitu hardware adalah tubuh fisik atau kalau di manusia, seperti tulang, tangan, otot, dan sebagainya. Sedangkan software adalah pikiran, pengetahuan, atau perintah dari tubuh manusia itu. Tanpa software, perangkat canggih sekalipun hanya berupa benda mati yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita bahas tentang cara kerja software yang sederhana. Ayo kita simak terus videonya agar kalian bisa mengerti ya, teman-teman. Secara sederhana, pengguna memberikan perintah, misalnya klik icon, ketik, dan sentuh layar. Selanjutnya, software menerjemahkan perintah itu menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh perangkat keras atau yang disebut hardware. Dan juga hardware mengerjakan tugasnya seperti menampilkan tulisan, memutar video, menghitung angka, atau yang lainnya yang masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas ke jenis-jenis software-nya ya teman-teman. Kita coba jelasin dari mulai sekarang ya. Yang pertama ada software system, fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kerja perangkat keras, menjadi jembatan antara pengguna dan mesin. Contohnya adalah sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Dan yang kedua ada driver yang berguna sebagai program agar printer, kamera, mouse lebih mudah dikenali oleh komputer. Dan yang terakhir adalah utilitas seperti antivirus, pembersih memori, atau alat perbaikian sistem. Dan yang selanjutnya ada software aplikasi yang berfungsi sebagai program khusus untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Seperti tugas kantoran, mengerjakan tugas, bermain game, atau lainnya juga yang mereka gunakan. Oke teman-teman, itu adalah jenis-jenis softwarenya. Mulai dari fungsi, kegunaan, pemakaian, cara kerja, dan juga lainnya yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sudah lumayan melelahkan, tapi kalau kalian rajin melihat dan mempelajarinya, pasti akan mudah dan sangat gampang. Dan jika teman-teman kurang memahami yang sudah saya jelaskan, bisa diulang kembali dengan dan serius, dan jika bisa lebih fokus untuk mendengarkan penjelasannya, agar yang saya jelaskan bisa masuk ke otak kalian dan menambah ilmu barunya juga untuk kalian semua. Dan masih ada sedikit cerita lagi mengenai software ya teman-teman, mari kita jelaskan. Sedikit lagi ya teman-teman. Jadi, secara mendalam, software bukan sekedar sekumpulan kode acak ya. Ia hasil pemikiran logis yang dirancang untuk menjadi jembatan komunikasi antara manusia dengan mesin. Tanpa adanya software, perangkat sehebat dan secanggih apapun, mulai dari komputer, televisi, ponsel, dan lainnya yang masih banyak lagi. Dan semua itu tidak berguna dan akan bertumpukan menjadi sampah yang terlantarkan. Komponen elektronik yang tidak dapat berfungsi apa-apa. Layaknya lagi tubuh manusia yang tanpa nyawa, pikiran, dan jiwanya sendiri. Maka dari itu, kita harus menjaga teknologi dan gunakanlah dengan benar ya teman-teman, agar kita tidak tersesat di jalan yang salah. Kita gunakan teknologi canggih ini dengan bijak dan benar ya, awas jangan sampai salah menggunakannya. Ya teman-teman, ingat kita punya dosa sendiri dan dosa itu ditanggung oleh kita sendiri ya teman-teman. Dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Teman-teman harus punya rasa takut dengan yang di atas dan takut juga sama dosa yang sudah kita lakukan. Intinya, kita terus berbuat baik kepada siapapun yang mereka juga baik kepada kita ya teman-teman. Mungkin penjelasan tentang hardware dan softwarenya cukup segitu aja. Semoga teman-teman mengerti. Yang sudah saya jelaskan dan pesan dari saya kepada teman-teman yang lihat ini, tetap semangat belajar dan jangan menyerah demi meraih cita-cita kalian di masa depan nanti yang akan datang. Mohon maaf juga bila saya ada salahnya, tolong dimaklumin karena saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Semoga kalian mengerti yang saya jelaskan tadi ya.
Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan dari saya bisa teman-teman mengerti ya. Sekali lagi mohon maaf bila saya banyak salahnya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah, lalu akhirnya meres juga sampai akhir. Saya tutup dengan terima kasih banyak.